never say you're sorry. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hilwa Girman Nirmala dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menerangkan pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, contohnya dan kesimpulannya. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Maka negosiasi dilakukan karena pihak yang memiliki kepentingan perlu membuat sebuah kesepakatan mengenai masalah yang sedang menuntut penyelesaian bersama. Adapun struktur negosiasi, yang pertama ada orientasi. Orientasi yang dimaksud di sini adalah intro pengenalan ataupun salam pembukaan. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dulu. Jadi di dalam teks negosiasi ada urutan dan juga etikanya. Tidak boleh langsung membuat negosiasi secara langsung. Yang kedua ada tahap permintaan. Setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan, tapi perlu kamu pahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyediaan barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalamnya, akan ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pemenuhan. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyediaan barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyediaan akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Yang keempat, penawaran. Di sini kita sudah masuk ke tahap penawaran. Apabila tahap-tahapan yang di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat ataupun menolak. Yang kelima, persetujuan. Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Dalam tahap ini, sebaiknya dilakukan tanpa adanya paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Tahap yang terakhir adalah tahap pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktik negosiasi. Adapun ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut biasanya tergantung pada konteks keperluannya. Yang kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri, berarti itu bukan termasuk negosiasi. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Yang kelima, tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Tujuan dari teks negosiasi yang pertama bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar ataupun penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Di sini saya akan memberikan contoh teks negosiasi antar teman. Gus, hari ini aku boleh minjam buku catatan tadi, tidak? Ya, belum bisa soalnya aku ingin mempelajarinya. 1 hari saja tidak boleh. Besok sudah pasti aku kembalikan. Memangnya kenapa kamu mau minjam catatan hari ini? Tadi aku ketinggalan ketika Pak Guru sedang menulis catatan di papan tulis. Apakah kamu benar kalau besok akan mengembalikannya?
Benar, Gus. Saya janji akan mengembalikannya besok. Baiklah, aku akan meminjamkan buku catatanku. Terima kasih, Gus, sudah meminjamkan buku catatan. Jadi, dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi merupakan suatu teks yang berisi tentang pengenalan dan berakhir dengan persetujuan. Jika persetujuan sama-sama menguntungkan, menandakan bahwa negosiasi berhasil. Namun jika kedua belah pihak sama-sama tidak setuju, maka kegagalan negosiasi akan terjadi. Nah, jadi teman-teman semua sudah pada tahu kan apa itu pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, dan juga tujuan teks negosiasi. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You say you're sorry.